Ana, wajah cantiknya Mbak Ana mana nih? Ya, ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Acara ini saya buka dan untuk selanjutnya akan diserahkan ke Mbak Ana. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih juga Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Ana. Saya di sini kebetulan ingin share informasi ini tentang penyusutan arsip. Saya buka dulu ya. Nah, apa sih ini tentang penyusutan arsip itu? Jadi penyusutan arsip itu ada 3 tahapan, 3 kegiatan lebih tepatnya. Yang pertama itu kegiatan eh, pemindahan arsip yang sudah berstatus inaktif sesuai dengan JRA. Yang kedua adalah pemusnahan arsip yang biasa Bapak Ibu ajukan. Dan yang ketiga adalah penyerahan arsip statis. Tapi sebelum itu kita ke sini dulu. Karena penyusutan ini sebenarnya ada di tahap keempat di proses bisnis tata kelola naskah dinas. Yang pertama itu ada penciptaan. Penciptaan itu biasanya dilakukan ketika kita melakukan surat masuk, surat keluar itu. Kita melakukan kegiatan itu masuknya ke penciptaan. Khususnya di kegiatan pembuatan. Itu itu berdasarkan Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2018 itu tentang tata naskah dinas dan tentang kode klasifikasi arsip dengan Permen nomor 10 tahun 2018. Kenapa kita berdasarkan permen tersebut? Karena dalam proses tahapan pembuatan arsip itu tidak lepas dari bagaimana bentuknya, strukturnya seperti apa itu diatur dalam Permen Tata Naskah Dinas. Dan untuk penomorannya kita harus mengikuti sesuai dengan kode klasifikasi arsip, yaitu nomor 10 tahun 2018. Kenapa? Seharusnya kita setiap membuat surat itu sesuai dengan hal yang kita maksud. Nah, itu harus sesuai juga dengan kode klasifikasinya. Apa sih yang mau kita keluarkan seperti itu. Terus sekarang kita sedang gencar-gencarnya ada transformasi digital. Nah, proses bisnis kita ini kita lakukan secara digital. Ini untuk mempercepat proses juga, kita biasanya menggunakan aplikasi Office. Di sini kita kirimkan, itu bisa dari aplikasi ini. Dari mulai tahapan pembuatan surat, sampai dengan proses penandatanganan, sampai mengirimkan. Khususnya untuk internal Kementerian ATR BPN ini bisa dilakukan dengan e-Office ATR BPN gitu. Terus yang kedua ada tahapan penggunaan. Penggunaan ini ada kopi, legalisir, peminjaman. Terus juga ada kegiatan permintaan informasi tanah. Itu masuknya kegiatan penggunaan arsip. Harusnya ini diatur dalam sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Kebetulan kita masih dalam tahap pembuatan, jadi kita yang harus memastikan kira-kira arsip ini siapa yang berhak mengaksesnya. Kita harus kritisi ini karena arsip-arsip kita adalah arsip-arsip yang sangat sensitif. Kalau misalnya terjadi kebocoran data atau informasi, itu bisa uh, membahayakan yang memiliki arsip tersebut gitu, yang memiliki tanah-tanah hak-hak yang terdapat dalam arsip tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah pemeliharaan.
Jadi ada pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, dan alih media arsip. Sebenarnya apa sih arsip aktif? Arsip inaktif juga apa gitu. Kalau arsip aktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi. Kalau Bapak Ibu buka JRA, di sana ada retensi penyimpanan arsip aktif. Itu berarti penggunaannya masih tinggi dan disimpannya di unit pengolah. Kalau misalkan di Kantah, itu disimpannya di seksi-seksinya. Kalau di Kanwil, di bidang-bidangnya. Kalau di pusat disimpan di direktorat, direktorat-direktoratnya, di biro-bironya, dan di Irwil kalau di Irjen gitu. Disimpan di sana. Tapi kalau udah inaktif, disimpannya di unit kearsipan. Unit kearsipan itu apa? Unit kearsipan itu subbagian TU atau TU-TU-nya. Bagian TU-nya itu yang menyimpan arsip-arsip yang sudah bernilai inaktif. Kapan sih itu retensi penyimpanannya? Kapan dia dianggap aktif, kapan dia dianggap inaktif, itu bisa dilihat di JRA. Nah, yang aktif ini pemberkasan dan penyimpanan. Sebenarnya setiap kita membuat surat seharusnya diberkaskan. Jadi dalam satu hal yang sama, dalam satu kegiatan yang sama, misalnya arsip-arsip tentang Hantaru 2023, dari mulai undangan, surat kegiatan-kegiatan itu diberkaskan jadi satu. Baik itu bentuknya surat tugas, nota dinas, itu dijadikan satu. Dan penyimpanannya disimpan berdasarkan kode klasifikasi ini. Kode klasifikasi ini dapat dilihat di Permen 10 tahun 2018. Lalu jika sudah inaktif, dilakukan pemindahan, ditata oleh subbagian TU, dan akan dilakukan penyimpanan di sana. Gitu. Lalu ada alih media arsip. Alih media arsip merupakan pengalihan media yang tadinya misal kertas, kita melakukan scanning, itu namanya alih media arsip. Nah, ini semua diatur berdasarkan PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, serta Permen ATR BPN nomor 10 tahun 2018 tentang kode klasifikasi. Yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita penyimpanannya seharusnya satu, kalau Bapak Ibu sudah punya box arsip atau masih menggunakan Bindex, itu dalam satu ruang penyimpanannya, dalam satu boxnya itu harusnya menyimpan dalam satu kode klasifikasi yang sama. Kenapa? Mungkin nanti akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Nah, yang ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu kegiatan penyusutan arsip. Yang tadi itu ada kegiatan pemindahan arsip inaktif, yang kedua pemusnahan yang sudah habis masa retensinya dan sudah tidak bernilai guna, serta tidak dalam proses sidang suatu perkara. Dan yang ketiga adalah penyerahan arsip statis ke ANRI. Kalau penyerahan arsip statis ini nih memang masih tugasnya unit kearsipan 1 atau kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya arsip yang bernilai sejarah, misalnya ternyata ada dokumentasi tentang menteri yang datang terus sedang membagikan sertifikat, atau presiden yang datang sedang membagikan sertifikat, atau hal-hal yang bernilai kesejarahan buat pengetahuan masyarakat Indonesia gitu, itu bisa sampaikan ke kami, nanti kami usulkan ke ANRI apakah bisa kami serahkan gitu bagi kepentingan nusa dan bangsa, gitu, Bapak Ibu. Dan ini diatur berdasarkan PP nomor 28 tahun 2012 dan Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020 tentang JRA. Jadi penyusutan ini tidak lepas dari JRA. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif. Yang pertama, tentunya arsip tersebut sudah memasuki masa retensi inaktif sesuai dengan JRA. Jadi setelah masuk ketika di unit pengolah, kan arsip-arsip aktif ini yang retensi penggunaannya masih tinggi akan disimpan di unit pengolah, atau kalau tadi yang sudah saya bilang, kalau
di Kantah berarti di seksi-seksinya, kalau di Kanwil berarti di bidang-bidangnya, atau kalau di pusat bisa di direktorat, biro, atau di irwilnya, itu disimpan di sana. Tapi ketika sudah inaktif, maka unit pengolah ini bisa mengajukan untuk melakukan pemindahan. Wah, ternyata sudah penuh dan ini sudah seharusnya sudah tidak di kita lagi. Itu bisa dipindahkan ke unit kearsipan atau subbagian TU atau bagian TU-nya. Nah, setelah arsip-arsip ini sudah ditentukan, wah ini sepertinya sudah memasuki masa inaktif, tetap kita melakukan tahapan penyeleksian. Kira-kira mana saja arsip-arsip yang bisa dilakukan pemindahan? Setelah itu, sebelum dipindah, yang ketiga adalah ditata berdasarkan kode klasifikasi. Jadi arsip-arsip yang sudah masuki masa retensi inaktif ini dilihat, dipindahkan berdasarkan kode klasifikasinya, dan memperhatikan asas asal usul dan asas aturan asli. Asas asal usul ini misalnya dibagi asal dari mana? Dari seksi apa aja gitu, dari bidang apa saja. Dan asas aturan asli ini dari yang dilakukan oleh unit pengolah ini, misalnya sudah rapi, sudah digabung dalam satu box gitu. Itu tetap tidak dilakukan perubahan oleh unit kearsipan. Jadi unit kearsipan hanya menata. Jadi nantinya yang melakukan pemberkasan ini, yang melakukan dalam satu box yang sama, kode klasifikasi yang sama ini tetap unit pengolahnya gitu. Setelah ditata, kita buat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan apa aja. Kita data satu persatu, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya pelaksanaan pemindahannya. Pelaksanaan pemindahannya ini harus dengan berita acara pemindahan arsip. Ditandatangani pimpinan unit pengolah selaku pihak yang menyerahkan dan pimpinan UKAS selaku penerima. Dilampirkan juga daftar arsip yang akan dipindahkan. Jadi ada dua, berita acara pemindahan arsip dan daftar arsip yang dipindahkan. Selanjutnya seperti apa sih bentuknya? Nah, bentuk berita acaranya seperti ini. Jadi ada pihak yang memindahkan unit pengolah dan ada unit kearsipan. Jadi unit pengolah ini pimpinan seksi, pimpinan bidangnya yang akan menandatangani itu gitu. Terus yang menerima kepala bagian TU itu yang akan menerima arsip-arsip ini yang dipindahkan. Daftar arsip inaktifnya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi terlampir lampiran berita acara pemindahan arsip inaktif, misalnya Kantah Kabupaten Bogor gitu. Nomor berapa, tanggal berapa, lalu diisi pencipta arsipnya. Pencipta arsipnya dari mana? Dari Kantah apa? Kalau dari pusat biasanya dari Direktorat Jenderal apa? Dari Sekretariat Jenderal, atau kalau dari Kanwil apa gitu. Unit pengolahnya lebih mengerucut lagi dari seksi apa, dari bidang apa, atau dari biro, seperti itu. Ini ada nomor 1 itu keterangannya adalah nomor urut arsip. Yang nomor 2 nomor arsip. Ini ada kesalahan teknis. Keterangannya harusnya nomor arsip itu adalah nomor surat. Kenapa? Padahal kalau dari diklat yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu yang sebelumnya, mungkin kenapa enggak nomor berkas gitu. Kita masih menggunakan nomor arsip karena kami sadar bahwa kami belum punya daftar arsip yang sudah mencatat semua arsip yang kita simpan gitu. Jadi kita masih menuliskan satu persatu surat karena tidak memberkas. Oleh karena itu, kita masih menuliskan satu persatu surat. Nah, nomornya ini ditulis di nomor arsip. Kode klasifikasi bisa dilihat di Permen nomor 10 tahun 2018 tentang apa? Uraian informasi arsip itu tentang apa arsipnya? Itu bisa dituliskan di sini.
kurun waktu arsipnya atau tahun arsip itu diciptakan. Untuk jumlah ini bisa diisikan per lembar, per jilid gitu. Untuk tingkat perkembangan bisa diisi asli, kopi. Lalu untuk keterangan ini bisa diisikan kondisi fisik arsip seperti apa, apakah arsipnya lengkap atau tidak, atau terjadi kerusakan atau seperti apa, itu bisa ditulis di keterangan. Lalu nomor definitif folder atau box. Jadi biasanya nanti setelah arsip-arsip yang akan dipindahkan ditata diberikan nomor definitif folder atau boxnya. Jadi nomornya nomor berapa itu harus sesuai juga dengan antara fisik arsip dan arsip yang akan dipindahkan ini. Jadi harus sesuai. Lokasi simpannya ini misal ada di box berapa, atau biasanya kalau dipindahkan itu berupa box, atau kalau memang belum punya mungkin masih pakai Bindex juga apa-apa, mungkin nanti nggak apa-apa, mungkin nanti kalau memang sudah anggarannya memang baiknya menggunakan box arsip. Lalu jangka simpan dan nasib akhir ini bisa dilihat di jadwal retensi arsip. Di sana terlihat jangka simpannya berapa. Misalnya aktifnya 2 tahun, inaktifnya 3 tahun, lalu nasib akhirnya apa? Apakah dia musnah atau permanen? Seperti itu. Untuk kategori arsip, misalnya ternyata yang dipindahkan adalah arsip vital atau arsip terjaga. Itu dimohon untuk dituliskan di kategori arsip ini. Selanjutnya, pemindahan arsip inaktif ini dari pihak unit kearsipannya. Yang pertama, unit kearsipan atau TU memverifikasi data arsip inaktif yang akan dipindah sebelum di TTD BA pemindahan. Berita acara pemindahannya harus diverifikasi apakah sesuai. Nah, verifikasi ini dilakukan terhadap fisik arsip dan daftar arsip. Apakah nomor urut definitif ini dengan fisik arsip yang disimpan itu sama, berurut. Seperti itu. Dan dipastikan bahwa arsip yang dipindahkan ini telah habis retensi aktifnya dan berarti sudah dihitung sebagai inaktif. Kelengkapan berkas disusun secara kronologis, tidak terdapat duplikasi atau non-arsip. Jadi kalau misalnya ada duplikasi, itu cukup disimpan salah satunya saja yang benar-benar asli gitu. Dan yang terakhir, naskah dinas autentik dan asli. Selanjutnya, UK melakukan seleksi dan penilaian terhadap arsip yang disimpan. Arsip yang bernilai sejarah dan dapat dimusnahkan. Jadi, unit kearsipan melakukan seleksi lagi. Arsipnya yang disimpan apakah bernilai sejarah, apakah nantinya arsip ini bisa dimusnahkan, seperti itu. Lalu UK menyimpan dan menata arsip inaktif yang dipindahkan. Jadi unit kearsipan ini hanya melakukan penataannya saja, tidak melakukan pemberkasan. Jadi setelah dipindah, arsip-arsip itu akan disusun berdasarkan asas asal usul. Misalnya dari seksi apa semuanya itu disusun berdasarkan seksi yang sama gitu. Dan tidak melakukan perombakan atau perubahan terhadap arsip yang disimpan. Misalnya dibongkar-bongkar itu tidak perlu dilakukan. Karena unit kearsipan hanya bertugas untuk menata saja, menata box-boxnya itu. Lalu UK menyimpan menata arsip inaktif yang dipindahkan. Lalu selanjutnya, UK melakukan seleksi penilaian terhadap arsip yang disimpan. Arsip menilai sejarah dan dapat dimusnahkan. Dan jika setelah diverifikasi terdapat arsip-arsip yang tidak sesuai gitu, misalnya nomor definitif dan nomor fisik arsipnya berbeda, itu bisa dikembalikan ke UK-nya, ke UP-nya, ke unit pengolahnya jika terjadi perbedaan. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua adalah pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip yang sudah digalangkan sebelum-sebelumnya karena volume di setiap unit satker ini kan penuh banget, makanya ini perlu dilakukan pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip itu dilakukan terhadap
arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Telah habis masa retensinya ini bisa dihitung dari retensi aktif ditambah retensi inaktif ditambah 1 tahun. Kenapa? Karena kalau ditambah retensi aktif dan ditambah retensi inaktif, itu hanya menghitung jumlah tahun penyimpanan saja. Jadi ditambah 1 tahun berarti di tahun berikutnya sudah bisa dimusnahkan. Seperti itu. Selanjutnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Misalnya arsip itu ternyata termasuk arsip terjaga gitu. Itu tidak bisa dimusnahkan. Lalu selanjutnya tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara. Jadi misalnya Bapak Ibu ragu nih, kayaknya berkas perkara ini bakal dipanggil lagi deh. Itu lebih baik untuk tidak dimusnahkan atau ada ternyata arsip-arsip tentang informasi yang sedang berkaitan dengan proses hukum nih, itu tidak bisa dimusnahkan juga. Dan untuk contohnya dapat Bapak Ibu lihat di Bitly contoh pemusnahan arsip. Itu di sana ada contoh berkas-berkas apa sih yang perlu disiapkan ketika akan mengajukan arsip usul musnah. Seperti itu. Dan batas usulan pemusnahan ke Biro Umum, kita ada 4 periode. Yang pertama bulan Maret, yang kedua Juni, yang ketiga September, dan yang terakhir adalah Desember. Sebenarnya pengajuan ini kami yang akan melakukan ke pihak ANRI. Jadi periode-periode ini sebenarnya akan kami usulkan ke ANRI gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan kapanpun. Kami akan memeriksa dulu, mengecek dulu apakah sudah benar, dan ketika sudah selesai kita akan menentukan nih mana periode terdekatnya. Seperti itu. Prosedur pemusnahan arsip yang pertama adalah pembentukan panitia penilai arsip yang dibentuk dengan membuat SK timnya. Yang kedua, penyeleksian arsip berdasarkan JRA. Yang ketiga, pembuatan daum atau daftar arsip usul musnah. Lalu ada penilaian oleh panitia penilai. Apakah arsip-arsip yang dibuat di daum ini sudah benar bisa dimusnahkan? Nanti dibahas oleh panitia penilai tersebut. Lalu permohonan persetujuan pemusnahan yang dilakukan dari Kanta ke Kanwil secara berjenjang atau dari Kanwil langsung ke Biro Umum seperti itu. Lalu kami akan menyampaikan ke ANRI permohonan persetujuan pemusnahan ini. Nanti dari ANRI akan melakukan penetapan pemusnahan arsip. Apakah semua arsip yang diajukan ini bisa dimusnahkan atau ternyata belum memasuki masa retensi musnah, masih harus disimpan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan pemusnahannya. Pelaksanaan pemusnahan ini setelah ditetapkan arsip tersebut musnah, memang harus segera dilakukan pelaksanaan pemusnahannya. Untuk nanti kita laporkan ke ANRI kalau ternyata arsip yang sudah disetujui itu sudah kita musnahkan juga gitu. Gitu. Lalu ada pembentukan panitia penilai arsip. Ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Pimpinan pencipta arsip berarti kalau dari Kanta kepala Kanta, dari Kanwil kepala Kanwil, dan dari pusat itu bisa dilakukan atas nama menteri dan ditandatangani oleh eselon 2-nya. Eselon 1, mohon maaf. Lalu yang pastikan lebih baik jumlah anggota dan jumlah tim tersebut adalah berjumlah ganjil. Kenapa? Jika nanti kita terjadi kebingungan terhadap arsip ini sebenarnya musnah atau tidak sih gitu. Kalau misalnya berjumlah ganjil, ini akan menetapkan iya atau tidak. Tidak akan bernilai seri karena jumlahnya ganjil. Maka itu tim ini sebaiknya berjumlah ganjil. Dan pimpinan unit kearsipan ini sebagai penanggung jawab itu bagian TU, ketua dan wakil ketua itu bisa pejabat di tata usaha serta pejabat yang arsipnya akan dimusnahkan. Yang ketiga adalah
sekretaris, atau anggota. Untuk penanggung jawab sepertinya ada kekeliruan di sini. Penanggung jawab biasanya dilakukan oleh kalau dari kanta kepala kanta, kalau dari kanwil kepala kanwil, karena sebenarnya bisa dilakukan oleh pimpinan unit kearsipan. Tapi biasanya kami menyusunnya seperti itu. Selanjutnya, unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, ini akan melakukan penyeleksian arsip, mendata dan memilah arsip inaktif yang akan dimusnahkan. Yang pertama, dengan memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi arsip. Ini arsipnya seperti apa, isinya seperti apa, ini harus dipertimbangkan kembali. Terus yang kedua, memilah, memberikan label. Jadi nantinya di boxnya dikasih keterangan unit penciptanya apa, kurun waktunya berapa lama, kode klasifikasinya apa, yang yang memunculkan informasi apa sih arsip yang dimusnahkan ini gitu. Terus lalu selanjutnya membungkus arsip dengan kertas casing atau sampul pembungkus apabila diperlukan. Tapi kalau misalnya memang tidak diperlukan, misalnya bentuknya karungan, ini nggak perlu juga, nggak apa-apa dilakukan pembungkusan arsip ini dengan kertas casing, karena ini dilakukan terhadap arsip-arsip inaktif seharusnya gitu. Kalau misalnya sudah diusul musnahkan, kayaknya agak sayang kalau misalnya kita harus membungkus lagi yang ujung-ujungnya akan dibuang seperti itu. Lalu selanjutnya menata arsip ke dalam box berdasarkan nomor arsip. Lalu selanjutnya memberikan label pada box dengan keterangan sepenuhnya memuat nama pencipta arsip, tahun pencipta arsip, nomor arsip, dan nomor box. Ini merupakan contoh, misalnya kita mau memusnahkan arsip DIPA, baik itu DIPA-nya, baik itu ternyata surat korespondensi revisinya, itu bisa dilihat di jenis arsipnya ini. Namanya daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA di bagian keuangan. Kalau di JRA di situ. Terus jangka waktu penyimpanannya berapa lama? Nah, ini retensi aktif, penyimpanan arsip aktifnya, mohon maaf, itu berapa lama? Di sini tertulis kalau DIPA itu 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir. Misalkan tahun 2013 nih arsipnya dibuat, dan itu untuk tahun anggaran 2013. Berarti cukup pada tahun itu dihitungnya 2013 ditambah 2 tahun. Berarti 2015 sampai 2015 penyimpanan retensi aktif. Terus kita mau mengajukan pemindahan arsip ke unit kearsipan. Nah, ini pada tahun selanjutnya, misalnya tahun 2016, berarti tahun 2015 ditambah 3 lagi. Berarti tahun 2018 sampai tahun 2018 akan disimpan di unit kearsipannya. Dan pada tahun 2019 itu bisa diusulkan pemusnahan arsip, karena kebetulan di sini nasib akhirnya adalah musnah. Nah, ini daftar arsip usul musnah dengan format terbaru, karena sebelumnya terjadi perubahan. Yang tadinya ada nomor berkas, dan ada uraian arsip. Ini kita jadi satu kolom di kolom jenis arsip. Ini nanti dituliskan di sini. Terus tahun berapa arsip itu dibuat. Kalau misalnya ternyata terdapat beberapa tahun yang tidak diketahui gitu, tapi di situ tertulis misalnya 2013, 2014, kita ambil yang tahun 2014-nya atau tahun paling termudanya. Seperti misalnya tahun Roya itu kan terdiri dari beberapa tahun. Nah, kita ambil paling terakhir itu arsipnya tahun berapa. Jumlahnya bisa ditulis, keterangan berkas, keterangan lembar, itu bisa dituliskan, dan tentunya mohon untuk dituliskan keterangan satuan arsip tersebut, berkas atau eksemplar atau folder, itu bisa ditulis itu. Terus tinggal tingkat perkembangannya bisa ditulis asli, kopi,
keterangan di sini juga bisa dituliskan, misalnya nanti kalau misal ada perbaikan dari Andri, itu nomor berapa ya, nomor boxnya nomor berapa ya. Untuk mempermudah pencarian kembali, biasanya kami mencantumkan nomor penyimpanannya, nomor boxnya nomor berapa, atau nomor karungnya nomor berapa, nomor folder, nomor bindexnya nomor berapa, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah surat DIPA. Gimana sih pengaplikasiannya dalam pembuatan daum? Jadi ini kebetulan adalah dari unit pengolahnya Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Arsip ini disimpan di sini. Jadi kami tulis unit pengolahnya adalah Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Alamat adalah alamat kantor. Letak si unit pengolahnya ini di mana? Ini dituliskan di sini. Nomornya, nomor urut dituliskan, jenis arsipnya. Kalau kami karena seperti yang sebelum saya bilang, karena kita belum melakukan arsip secara memberkas gitu. Masih dalam satu-satu, misalnya nota dinas semua, surat tugas semua. Makanya perlu dicatat satu persatu, karena kalau bisa dimusnahkan itu, kalau banyak itu, kalau per bekas atau dalam artian dalam satu hal yang sama, seperti itu Bapak Ibu. Ini DIPA. DIPA ini diambil dari jenis arsip di JRA nomor 8 tahun 2020. Terus nomornya ini adalah nomor suratnya. Nomor suratnya kita cantumkan. Lalu ditulis juga tanggal suratnya ini tanggal berapa? Tanggal 16 April 2008. Lalu ditulis juga halnya tentang apa. Halnya bisa dicontek di perihal ini. Itu kita cantumkan semuanya di jenis arsip yang tadinya kita pisah-pisahkan, lalu kita jadi satu di kolom jenis arsip. Tahunnya adalah tahun 2008, sudah tercatat di sana. Jumlahnya satu berkas, ini baiknya satu lembar juga boleh, atau ternyata ada lampirannya, oke boleh ditulis satu berkas. Lalu tingkat perkembangannya asli, apakah asli atau kopi, seperti itu. Penandatangannya dipimpin oleh pimpinan UK, unit kearsipan. Kalau dari kami ini Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Lalu setelah disusun, kita akan mengadakan rapat. Nah, pimpinan unit kearsipan sebagai ketua mengundang panitia penilai dan pengurusan arsip untuk melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah yang akan dirapatkan, dan nanti hasil akhirnya akan berbentuk notulen. Jadi panitia ini akan memverifikasi fisik arsip dengan membuat notulen di rapat itu, serta memberikan rekomendasi. Jadi hasilnya setelah dirapatkan akan mengeluarkan surat rekomendasi. Wah, ternyata arsip ini itu sudah bisa dimusnahkan. Nah, makanya akan keluar lampiran surat rekomendasi dan lampiran rekomendasi yang bentuknya seperti daum, tapi bisa aja berbeda karena bisa mungkin terjadi perubahan di sana. Nah, ini permohonan persetujuan dari pimpinan UK sebagai ketua panitia penilai pemusnahan mengajukan permohonan ke BULP, dan BULP akan menyampaikan permohonan ke Andri. Seperti biasa, permohonan persetujuan dilakukan secara berjenjang dari Kantor ke Kanwil, dari Kanwil ke pusat, dan dari pusat kami akan menyampaikan ke Andri. Penetapan pemusnahan setelah ternyata sudah dilakukan penetapan dari Andri, maka dilakukan surat persetujuan pemusnahan. Surat persetujuan pemusnahan akan dikirimkan oleh Andri ke BULP sebagai UK1, lalu BULP akan meneruskan kepada UK-UK yang mengajukan pemusnahan tersebut. Pimpinan UK yang arsipnya akan dimusnahkan menetapkan melalui surat keputusan penetapan. Jadi arsip-arsip yang sudah disetujui musnah ini akan menghasilkan surat keputusan penetapan pemusnahan. Nanti ada lampiran SK-nya yaitu berupa daftar arsip musnah, bukan lagi daftar arsip usul musnah, karena sudah ditetapkan dan boleh dimusnahkan, maka namanya daftar arsip musnah. Lalu akan melaksanakan pelaksanaan pemusnahannya ini mengundang saksi dalam pelaksanaan pemusnahan arsip dari unsur hukum dan atau unsur pengawasan.
Jadi kalau dari Kantah itu dari bidang SKP dan bagian dan unsur pengawasannya dari Itjen. Kalau dari kami biasanya karena kami pusat kami mengundangnya dari Biro Hukum dan unsur pengawasannya tetap dari Itjen. Seperti itu. Unit Karsipan 1 dan ANRI dapat menghadiri pemusnahan arsip. Jadi, pelaksanaan pemusnahan arsip boleh dihadiri oleh ANRI. Pemusnahan dilakukan secara total, baik soft file maupun hard file dapat dilakukan secara mandiri maupun pihak ketiga. Jadi, pemusnahan arsip ini pastikan bahwa tidak ada informasi yang tertinggal. Jadi tidak perlu dilakukan pengalih mediaan dulu gitu. Sebenarnya pemusnahan ini tidak akan meninggalkan jejak apapun kecuali daftar arsip musnah. Jadi pastikan tidak ada informasi yang tertinggal. Yang keempat, menandatangani berita acara pemusnahan arsip dan daum dilampiri dokumentasi. Jadi pendokumentasian perlu dilakukan nanti untuk pelaporannya juga. Yang terakhir, arsip yang tercipta dari pelaksanaan pemusnahan merupakan arsip vital, wajib disimpan oleh pencipta arsip. Jadi, arsip pemusnahan arsip ini tidak bisa dimusnahkan. Jadi harus tetap disimpan karena nanti kalau misalnya sewaktu-waktu dicari atau keberadaannya di mana nih, ternyata kita butuh banget. Nah, kita akan menggunakan daftar arsip musnah ini sebagai landasan hukum atau landasan bahwa arsip yang diminta itu sudah kami musnahkan, tapi sesuai dengan JRA dan saat itu tidak dalam proses suatu perkara. Seperti itu. Nah, seperti ini pengajuan pemusnahan itu ada SK tim, ada tarif usul musnah, ada undangan rapat, ada notulennya, ada surat rekomendasi panitia penilai, ada lampirannya juga, dan ada surat permohonan dari Sesdijen ke BULPO. Kalau surat pemusnahan yang tadi, yang ini kalau dari pusat, khususnya dari Ditjen, ini perlu dilakukan surat permohonan dari Setditjennya. Untuk ada beberapa catatan penting. Kalau misalnya di SK timnya ternyata tidak menampilkan honorarium, jadi tidak perlu dicantumkan pada diktum-diktum ini bahwa terdapat honorarium, jadi tidak perlu dicantumkan. Ini penanggung jawabnya kepala unit pengelola unit pencipta arsip, ketua panitianya bagian TU, daftar arsip usul musnahnya. Dalam proses pembuatan pengajuan berkas usul musnah ini harus dibuat secara berurutan. Tanggalnya tidak boleh selip satu sama lain, tapi harus berurutan. Yang pertama SK tim dan lain-lain sampai terakhir itu surat permohonannya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Izin bertanya, Mbak. Oh iya, silakan Bapak. Dari Kantah Bangkalan, Mbak. Ini mohon maaf izin bertanya. Ini yang untuk daftar usulan pemusnahan itu apakah ada kaitannya dengan yang kita membuat daftar arsip kemarin, Mbak? Pembuatan daftar arsip Yang kemarin tuh, Mbak, kita kan mereka buat daftar arsip tuh, Mbak. Daftar arsip vital itu. Apakah daftar pemusnahan nanti ada hubungannya dengan itu, Mbak? Soalnya gini, maaf. Kemarin kan waktu kita kan terbatas, waktu membuat daftar arsip itu kan waktu kita kan terbatas, Mbak. Tapi yang kita usulkan itu ya akhirnya tahun 2023, 2022, 21 dan 20 lah kita gitu. Nah, ternyata di seksi-seksi lain itu kan banyak sekali arsip yang tahun sebelum itu, Mbak. Belum terdata lah kan gitu. Itu kalau unit
seksi-seksi lain itu mengusulkan arsip tahun-tahun sebelum itu, boleh nggak Mbak ya kira-kira ya? Izin Makasih Bapak. Mbak, sementara Oh itu iya, dulu Mbak. iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya, Pak ya. Kebetulan kalau kemarin kita sedang memfokuskan arsip vital ya Pak ya. Nah, kalau arsip vital ini memang berbeda dengan penyusutan arsip. Arsip vital ini tidak bisa dimusnahkan Bapak. Jadi kemarin kenapa kita membuat arsip vital ini untuk sebenarnya kita identifikasi dulu nih arsip-arsip mana saja yang harusnya tetap disimpan dan tidak boleh dilakukan pemusnahan. Karena jadi ini tuh penting banget untuk kebutuhan organisasi. Jadi beda Pak, pemusnahan itu dilakukan terhadap arsip-arsip yang sudah tidak bernilai guna. Artinya sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena sudah hanya memenuhi ruang penyimpanan saja. Makanya kita dilakukan arsip usul musnah. Sedangkan arsip vital kemarin ini arsip yang kita identifikasi arsip mana saja sih yang sebenarnya harus kita simpan dan tetap ada dan tidak boleh diusulkan musnah. Seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya dilihat di JRA seperti misalnya DIPA itu sebenarnya bisa diusulkan musnah, keterangannya juga musnah, seperti itu. Kalau misalnya tentang BPKB selama itu masih ada kendaraan dinasnya gitu, masih ada kendaraan, masih ada mobilnya gitu, itu nggak bisa dimusnahkan seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya itu juga mau dimusnahkan juga itu beda lagi. Kalau itu masuknya ke aset nanti BMN seperti itu Pak. Apakah Ya, menjawab Pak? ya Mbak, makasih Mbak. Ya sama-sama Bapak. Berarti boleh Mbak ya, kalau seksi misalnya ada tahun-tahun lama gitu, Pak ini Oh memenuhi ruangan aja Pak, tolong dimusnahkan tuh, boleh Mbak ya gitu ya? boleh Bapak. Nanti bisa dilihat di JRA kalau misalnya keterangannya musnah dan retensi penyimpanannya sudah habis. Dan ditambah retensi aktif, ditambah retensi inaktif, ditambah 1 tahun lagi. Itu misalnya sudah habis tuh, oh sudah hasilnya tahun 2020. Sekarang kan 2023, wah bisa diusulkan musnah tuh Pak. Gitu Pak. Terima kasih Mbak. Iya sama-sama Bapak. Izin bertanya Bu Anang. Oh iya silakan Bapak. Jadi begini Bu, mungkin kami bersyukur pada tahap usulan penetapan untuk pemusnahan sampai ke Andri sudah kita terima. Kemarin kami lebih kesulitan untuk tim penilai dari pengawasan dan uh, unsur hukumnya ini, nah Bu. Kita itu sebetulnya nanti mengundangnya dari siapa ini? Baik Bapak. Izin Kira-kira itu. menjawab. Oh ya, siap Bapak. Izin menjawab Bapak, kalau dari Kanta itu unsur hukumnya cukup di bidang SKP, di seksi SKP maksudnya. Di bagian di Kantah Berau. Kalau misalnya dari unsur hukumnya, unsur unsur pengawas maksud saya. Unsur pengawasnya ini mengundang dari Irjen. Berarti kita menyurati ke Irjen Bu Garwil seperti itu Betul, ya? betul Untuk Bapak. hadir ke Berau gitu seperti itu. Jadi nanti Bapak bersurat saja apakah mereka mau hadir langsung atau bisa kita lewat Zoom, Pak. Oh, seperti itu, seperti Betul, itu. Bapak. Baik Bu, memang kita kendala di sana kemarin. Sebetulnya sudah sampai penetapan dari Andre ke kita ini, hanya tahap pemusnahan yang belum jalan. Oh Walaupun iya. itu arsipnya masih sedikit, arsip inaktif sebetulnya. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Semoga segera dimusnahkan ya Bapak ya, Pak Sitanggang ya. Mbak Ana ini masih banyak yang mau bertanya nih, yang resen ada Mbak Ana. Oh iya, silakan. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Bu. Ini Pak Iya, silakan. Jainuddin dari Kanta Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Iya, silakan Pak. Pertama, Bu, kita usul kalau kegiatan begini, minimal kita ada sertifikatnya sebagai bahan nanti kita untuk portofolio ketika kita mengajukan untuk
perpindahan nasib Paris kayak kemarin kita ikuti. Oh, baik Bapak. Hmm. Mungkin kalau itu Mbak Tias kali ya, Mbak. Hmm. Terus yang Oh kedua, ya, Mbak, yang kedua, oh iya boleh boleh boleh. hmm, Nanti untuk pertanyaan pertama saya keep dulu ya Pak. Nanti ya ya ya. saya sampaikan kembali. Ya izin Mbak Ana tadi apa yang ditanyakan ya? Eh, jadi izin Mbak Tias, eh, dari Bapak Jainuddin ini mengusulkan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bisa nggak kalau kita membuat sertifikatnya, karena mereka butuh untuk seperti eh, untuk pengajuan arsip Paris seperti itu ya Pak ya? Oh iya, boleh Ya boleh ya Pak. betul. Siap-siap. Jadi izin Pak, ini acara ini memang baru pertama kalinya kita adakan dan nampaknya antusias dari teman-teman ini banyak ya Pak ya terhadap kegiatan ini. Nanti coba Kak, Ya. saya apply ke pimpinan. Mudah-mudahan ini nanti bisa di-joinkan mungkin dengan teman-teman PPSDM yang nantinya kita coba untuk memberikan sertifikat ya Pak ya terhadap Ya, acara ini. ya. Kan ini hanya sebenarnya wadah untuk kita belajar bersama Pak. Kalau seperti itu berarti nanti seperti webinar ya Pak ya atau pelatihan Ya, ya Pak ya. betul betul Mbak. Nah itu. Tapi izin Pak, acara seperti ini pun nanti Bapak bisa sampaikan juga di mana ya. Walaupun tidak ada sertifikatnya karena acara ini baru pertama, nanti Bapak bisa disampaikan di surat keterangan atau surat pernyataan nanti sebagai landasan untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin berminat menjadi arsiparis ini bisa disampaikan kalau di tanggal sekian pernah mengikuti acara mabar yang isinya adalah tema apa-apa dilaksanakan pada tanggal sekian dengan penyelenggara sekian 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 gitu Pak. Karena kami juga ada buktinya di sini Pak berupa ini ya Pak ya apa namanya record Zoom-nya seperti itu sih Pak. Nanti akan coba kami up ke pimpinan Pak. Semoga nanti Ya. bisa Mudah-mudahan kita bisa adakan. diakses ya. Siap. Pak. Terima kasih Mbak Ana. Ya. Iya, terima kasih juga Mbak Tias. Yang kedua Mbak, Iya Pak. usul musnah langkah-langkah usul musnah tadi yang dijelaskan itu 1 sampai 6 berarti tidak perlu ada dokumentasi ya karena tidak di 1 sampai 6 tidak perlu ada dokumentasi. Sebenarnya pendokumentasian ini dilakukan misalnya penyelenggaraan rapat. Sebenarnya ini tidak diwajibkan memang Pak. Jadi Tidak diwajib ya. betul, pendokumentasian ini wajibnya pada saat pelaksanaan pemusnahannya, pemusnahan fiskarsipnya. Seperti itu Bapak. Kemudian yang ketiga satu lagi Mbak, Oh ya silakan Bapak. untuk proses pemusnahan apakah ini kan apa namanya apakah dilakukan dengan pembakaran atau pencincangan atau apa atau mungkin karena masih ada nilainya ini nilai-nilai ekonomisnya ini tidak perlu kita apa namanya bakar karena itu kan apa namanya pemborosan. Apakah misalnya kita cincang baru kita kita timbang lah misalnya ada nilai ekonominya bisa pemasukan sedikit begitu. Eh, mungkin kalau itu mungkin ini tahapan pimpinan ya Pak. Saya juga agak ragu. Mungkin maaf Mbak Tias. Maaf banget Mbak. Gimana Mbak Ana? Aduh saya nggak dengerin tadi Pak. Mohon maaf karena ada tamu. Gimana Pak? Ya maksud saya gini Mbak, ini kan dalam proses pemusnahan. Dalam proses pemusnahan itu bisa bisa kita bakar atau bisa kita cincang atau kalau kita bakar kan ini Dampak pemborosan lingkungan buat ya Pak kita. ya. Padahal ini barang masih ada nilai ekonomisnya. Apakah misalnya kita cincang dulu baru kita jual jadi ada tidak kita pemborosan di situ maksudnya. Oh, sebenarnya asal ini aja sih Pak pelaksanaannya itu informasi yang terkecil itu tidak dapat diakses ya Mbak Ana ya. Jadi Iya kita betul. menghilangkan informasinya mau itu metode pencacahan, pencincangan atau Schneider ya Pak ya. Itu silakan Ya. saja nanti setelahnya mungkin Bapak ingin jual lagi ke tempat apa nama pabrik kertas seperti itu ya Pak ya. Kertas ya. Nah, itu silakan saja Pak karena memang sudah tidak ada lagi informasinya ya Pak ya. Yang penting pendokumentasian itu tetap dilakukan bahwa setelah selesai dilaksanakan sejumlah sekian dan sudah tidak lagi informasi yang bisa dikenali atau diketahui seperti itu sih Pak. Oh ya ya. 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 Ya cukup sekian Oke. Mbak. Ya, makasih Ya, Pak. banyak. Sama-sama Pak. Ya sama-sama Bapak. Ya, Terima kasih Mbak Tias.
Selanjutnya, silakan Bapak membahasnya. Iya, Bapak, mohon maaf, suaranya masih di mute, Pak. Iya, Bapak, mohon maaf, suaranya, Pak, belum terdengar. Halo, Assalamualaikum, Mbak Ana. Waalaikumsalam, Ya, Bapak. ya, saya Samsul dari Kanwil Sulawesi Tengah. Iya, Pak. Saya selama Silakan ini atas sering konsultasi dengan Mbak Ana lewat WA. Iya, betul, Bapak. Baru ketemu sekarang lewat. Salam kenal, Iya, Bapak. iya Mbak. Saya selama ini sering konsultasi sama Mbak Ana ini masalah penghapusan arsip gitu. Iya, Bapak. Yang saya mau konsultasi sekarang juga, misalnya surat masuk dan surat keluar itu kadang-kadang kalau kita mau menginput ada kadang-kadang ada nomornya tapi tidak ada tanggalnya. Biasa juga ada tanggalnya tidak ada nomornya. Saya bingung biasa mau memasukkan sebagai arsip yang mau dimusnahkan atau tidak. Itu kan ya yang namanya ya selama ini yang kita anggap arsip itu Pak ya harus lengkap, ada tanggalnya, ada nomornya, ada tanda tangan, ada cap. Nah, biasanya kalau ada salah satunya yang tidak ada itu bagaimana Mbak? Kan biasa Izin, Bapak. ada nomornya tapi tidak ada tanggalnya. Ada tanggal tidak ada nomornya. Oh, Nah, iya. bagaimana itu solusinya itu Mbak Ana? Jadi izin Pak, kalau misalnya arsip tersebut sudah dipastikan ada tanda tangan aslinya. Nah, itu bisa diusulkan yang jadi pertimbangan adalah arsip Ya. tersebut bertanda tangan gitu Pak. Karena kalau misalnya memang ada surat-surat yang tidak menggunakan nomor, nah itu bisa di strip aja Pak. Tapi kalau misalnya nggak ada tanggal, bisa dipastikan lagi apakah di dalam surat itu menyantumkan tahun, itu bisa diambil dari situ Pak, dari isi suratnya gitu. Seperti itu Pak. Kayaknya Pak Syamsul terputus ya. Jadi surat tugas itu biasa tidak ada nomornya, tidak ada tanggalnya, tapi ada tanda tangan misalnya tanda tangan PPK-nya ada. Begitu juga di kwitansi. Biasanya tidak ada nomornya dan tanggalnya, tapi ada tanda tangan PPK-nya. Itu bisa Mbak sebagai arsip, bisa dimasukkan sebagai kategori arsip yang bisa diusulkan untuk dimusnahkan. Sebenarnya bisa Pak. Bisa. Kalau ya nanti di strip aja di bagian penomorannya jadi tanpa nomor, tapi untuk tanggal mungkin dipastikan lagi kira-kira itu tahun berapa. Karena dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini kapan retensi akan dimusnahkannya itu dari tahun. Memang yang sebenarnya tahun itu termasuk wajib, itu bisa dikira-kira saja. Tapi kalau misalnya memang tidak terbaca arsip itu misalnya rusak, itu bisa nanti dikasih keterangan bahwa arsip itu ternyata memang tidak memiliki nomor sama sekali atau memang sudah tidak terbaca karena kondisinya sudah rusak, Pak. Nanti akan kami sampaikan ke Andri bahwa kondisi faktualnya seperti itu, Bapak. Ya, yang utamanya yang tanggalnya itu Mbak Ana. Biasanya kan kita tidak tahu tanggal berapa terciptanya ini arsip kalau tidak ada tanggal. Iya, betul Bapak. Ya, nanti ya mungkin menambahkan Pak. Jadi mungkin arsip itu tercipta dengan beberapa penggandaan ya Pak ya. Maksudnya dia asli mungkin hanya sejumlah 3 rangkap gitu kan ya Pak. Mungkin dulunya ada yang dinomori tapi hanya 1, yang 2-nya mungkin luput tidak dinomori tapi memang merupakan arsip seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana ya. Kan tadi menurut informasi Bapak arsip tersebut ditandatangani namun untuk informasi penomoran dan tanggalnya yang tidak tertulis di arsip tersebut kan ya Pak. Nah mungkin dahulunya Pak ada satu arsip yang mungkin di antara yang sudah ada yang diciptakan dari 3 rangkap itu Pak, salah satunya mungkin pernah dinomori oleh pihak TU. Nah ini mungkin catatan lagi kepada Bapak Ibu sekalian agar untuk ketika
memang dokumen itu tercipta sebagai arsip dan memang benar keluar dan disahkan, itu silakan jangan lupa untuk memberikan nomor dan tanggal di arsip tersebut. Karena itu merupakan apa? Ya, Identitas ya Pak ya, identitas dari dokumen tersebut. Identitas saya ini saya ya punya nama identitasnya Tias arsip itu gitu. Mbak, Ya, karena betul. tidak ada Kalau tanggalnya. kalau tidak ada nomor, Ya. tanggal itu seperti dia tidak memiliki identitas. Nah, kedepannya mungkin dihimbau Nomor kepada tanggalnya Bapak Ibu itu yang sekalian, penting itu Mbak Tias kan? ya, silakan mungkin untuk menambahkan nomor dan tanggal. Jangan luput, jangan misalnya sudah dinomori TU, yang mungkin tadi dirangkap 3, yang satu hanya dinomori, yang 2 nanti diarsipkan tapi ditinggal tanpa identitas tersebut. Nah, baiknya nanti ketika kita minta penomoran TU, tiga-tiganya misalnya itu senilai 3 rangkap, silakan diberikan nomor dan tanggal sebagai identitas dari arsip atau dokumen tersebut. Seperti itu sih Ya. Pak. Mungkin silakan Iya. saja Pak kalau ingin dimusnahkan. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ana, yang penting Bapak baca arsipnya itu sudah ada mungkin keterangan di tahun berapa arsip tersebut tercipta. Mungkin ada ceritanya ya Pak di arsip tersebut. Iya, Seperti itu oke. Pak. Iya, makasih Mbak Tias, Mbak Ana, makasih Sama-sama informasinya. Sama Pak. Ya, Kak. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi nih Mbak Ana nih. Iya, silakan. Masih di mute ya Mas ya? Oke. Iya, nggak ada. Mohon maaf, Mas tidak terdengar atau Bapak, mohon maaf, belum terdengar suaranya. Ya Bapak Ibu sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan by chat juga kami sediakan, silakan untuk chat pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan mencoba menjawabnya. Terima kasih Bapak Ibu. Masa habis Mas Yud? Amanah tak cilik ke yo. Semua apa? Semua. Oh, tidak tak dulu. Dekengan pusat tok. Bluetooth mode. Sambil menunggu mungkin saya menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, siapakah tim penilai arsipnya? Jadi pembentukan tim penilai arsip ini terdiri dari pimpinan pencipta arsip, lalu ada Kasubag TU, ada PPNPN juga boleh diikutsertakan apabila memang
bersentuhan langsung dalam pengelolaan arsip. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ya, Apakah suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? izin bertanya, apa ada jangka waktu verifikasi dalam DBOLP? Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kami saat ini sedang banyak permohonan ya Bapak Ibu, jadi mungkin kami membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari pengajuan sebelum-sebelumnya. Jadi mohon harap bersabar Bapak Ibu. Untuk izin Bapak, Kantor Kota Semarang apakah sudah bisa saya izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Kantor Kota Palembang. Izin bertanya untuk bukti setor PNBP atau billing apakah masuk dokumen keuangan, apakah harus menunggu masa aktif 2 tahun dan inaktifnya juga mengingat volume hariannya saja bisa mencapai 300 lembar sehingga menjadikan menggunung dari hari ke hari. Apakah bisa cepat langsung dimusnahkan? Mohon maaf untuk keuangan ini, PNBP billing ini memang harus mengikuti masa retensi penyimpanannya. Jadi ini untuk menghindari nantinya kan takutnya ada pemeriksaan atau apa gitu, atau tiba-tiba memang dibutuhkan, makanya perlu dilakukan penyimpanan arsip selama retensi yang telah ditentukan sesuai dengan JRA. Ini kita juga menghindari apabila nanti ternyata ada arsip yang tersebut yang bermasalah dan kita menghilangkan arsipnya, itu kita juga mendapatkan hukuman juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Itu ada hukumannya, maka dari itu kita harus mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyimpanannya berapa lama, seperti itu. Jika memang dilakukan pemeriksaan seperti arsip-arsip SPM, itu memang harus mengikuti arsip itu harus dilakukan pemusnahan jika sudah melewati masa pemeriksaan. Kalau misalnya belum diperiksa, berarti belum bisa dimusnahkan. Untuk Kantor Rejang Lebong, mohon izin bertanya, bisa tolong dijelaskan kembali untuk pelaksanaan pemusnahan arsip di tingkat Kantor Kabupaten yang menjadi pengawas di lokasi pemusnahan siapa saja. Jadi pelaksanaan pemusnahan ini dilakukan, yang pertama ada unsur hukum dan yang kedua ada unsur pengawasnya. Unsur hukumnya seperti tadi ada dari seksi SKP, untuk pengawasnya ini dari Irjen. Untuk lebih lanjut bisa ditanyakan, bisa bersurat ke Irjen. Di lokasi pemusnahannya tentunya bagian TU-nya dan bagian arsip yang dimusnahkannya itu siapa. Beliau wajib menghadiri arsip ini, pemusnahan arsip ini maksudnya. Gitu. Lalu selanjutnya, maaf mau tanya terkait pembuatan daum yang sekarang tidak perlu lagi mencetak. Oh, sudah dijawab sama Mbak Tias. Mbak Ana, Ya. izin ini yuk kita ada kuis ya.
Oh iya betul. Kita ada Bapak Ibu sekalian, kita ada kuis dari acara hari ini melalui Kahoot ya Mbak Ana ya. Iya betul. Ya, yuk Bapak Ibu kita ikut. Ini tidak berupa mengetes ya, ini bukan mengetes, tapi ini untuk tadi sejauh mana sih Bapak Ibu sudah menyerap ilmu tadi dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Ana. Jadi kita ada Kahoot, silakan Bapak Ibu ikuti. Salah benar itu tidak menjadi masalah. Oke, mungkin bisa dimunculkan Kahootnya. Di sini peserta 532 ya. Nah ini ada ada maksimalnya nggak ya Mbak Ana Kahoot kita ya? Ada 200. Oh, sekitar 200 ya Bapak Ibu. Ayo kita coba masuk ke Kahoot yang sudah di-arrange oleh teman-teman panitia nih. Silakan teman-teman. Silakan Mbak. Nah, sebelum menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan ini, kita ikut Kahoot ya Bapak Ibu. Karena masih dalam proses Kahootnya ini, masih dalam proses tahap persiapan. Jadi saya kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu. Untuk kata-kata Palembang, izin tanya lagi, untuk unsur hukum apakah harus pihak eksternal seperti Polri? Untuk unsur pengawas apakah dari Irjen? Jadi kalau unsur hukum ini cukup dari bidang SKP, dari seksi SKP maksudnya. Jadi cukup dari internal saja. Jadi tidak perlu mengundang pihak eksternal. Jadi untuk unsur pengawasnya memang dari Irjen. Jadi bisa langsung menghubungi Irjen, langsung bersurat saja kira-kira siapa yang bisa menghadiri, bisa Bapak sudah menentukan tanggal seperti itu. Jadi untuk selanjutnya bisa bersurat saja kalau ke Irjen. Dan selanjutnya Kantah Lebak, mohon izin tanya Bu, dari Kantah Lebak sudah minum daun untuk dikoreksi. Sepertinya masih dalam tahap pemeriksaan ya Bapak Ibu. Untuk Kantah Lebak nanti akan segera disampaikan koreksiannya, apakah ada yang perlu diubah kembali secepat mungkin jika kami sudah selesai memeriksanya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk peraturan tentang jadwal retensi arsip bisa dilihat di Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020. Mohon izin Mbak Ana mau bertanya. Oh iya silakan. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Prima dari Itjen. Mohon izin Bu Tias, Mbak Ana, dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Saya ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan hari ini. Terkait pengelolaan arsip vital, pertama saat ini kebetulan di Itjen kami juga sudah mendata apa saja arsip vital yang kami miliki. Dan ketika kami mencocokkan dengan JRA sesuai dengan Permen ATR nomor 8 tahun 2020, statusnya itu adalah permanen. Setelah nanti arsip tersebut melewati retensi musnahnya, bagaimana pengelolaannya, Mbak? Mengingat statusnya adalah permanen, jadi kami tidak dapat memusnahkannya kan. Kemudian pertanyaan nomor 2, mohon koreksi Bapak Ibu, yang kami tangkap untuk pengelolaan arsip yaitu selama masih masa aktif, arsip musnah menjadi tanggung jawab unit pengolah masing-masing. Setelah masuk masa inaktifnya, nanti arsip masuk pemindahan ke UK2A dengan membuat berita acara. Namun ketika arsip sudah melewati masa inaktifnya, apakah kami dapat mengajukan pemusnahan ke Biro Umum jika statusnya adalah arsip yang dapat dimusnahkan atau tidak permanen? Sehubungan dengan itu,
Kebetulan kami telah mengajukan usulan arsip musnah ke Biro Umum. Saat ini statusnya masih dalam verifikasi ANDRI. Namun kondisi saat ini memang kami ada keterbatasan tempat, Mbak. Apakah memungkinkan nanti kami memohon tempat di UK1 untuk arsip-arsip yang telah kami usulkan ini? Mengingat arsip tersebut juga sudah lewat masa inaktifnya dan kami sudah mengajukan juga pengecekan ke Biro Umum. Kemudian yang ketiga, kami masih memiliki arsip-arsip surat umum nih Mbak dari tahun-tahun lama, seperti surat-surat tahun di bawah tahun 2018 ke bawah. Eh, kan itu juga belum ada kode klasifikasinya. Sesuai dengan Permen kode klasifikasi kita itu kan 10 tahun 2018 ya. Mohon arahannya juga Mbak untuk pengelolaannya nanti di daftar arsipnya bagaimana? Apakah tetap kami klasifikasikan sesuai dengan tema? Misalnya kayak pengaduan kami klasifikasikan dengan sesuai pengaduan walaupun di dalam suratnya tidak tercantum kode klasifikasinya. Dan itu pun kondisinya adalah arsip-arsip yang sudah lama yang tidak memberkas dengan tindak lanjutnya. Nah, itu saya mohon arahan Bu Tias dan Mbak Ana. Terima kasih. Izin menjawab yang nomor 1 itu tentang arsip ini yang sudah melewati masa retensi inaktif itu yang berketerangan permanen harusnya seperti apa itu? Seperti itu ya, Mbak Eh, ya? Yang pertama itu sebenarnya keterkaitan dengan arsip vital, Mbak. Kami sudah Oh mendata iya. arsip vital kami dan kebetulan itu statusnya adalah arsip yang sifatnya permanen. Nah, ini nanti pengelolaannya setelah masuk inaktif bagaimana? Apakah kami langsung oper ke Biro Umum? Karena kan kami tidak bisa mengusulkan musnah kan, karena statusnya permanen. Nah, itu bagaimana? Ya, izin Prima untuk arsip vital sendiri semula itu adalah di teman-teman Ijen selaku unit Kasipan 2 karena apa sebenarnya tempatnya Ijen saya Ijen ya selaku unit Kasipan 2 ini untuk menampung arsip-arsip yang boleh arsip inaktif atau arsip vital yang memang dipindahkan oleh teman-teman di unit pengolah Mbak. Jadi mungkin karena ketersediaan ruangan ya yang tidak dimiliki oleh seluruh unit pengolah di lingkungan Ijen, ini mungkin bisa diakomodir oleh teman-teman dari unit arsipan 2 yang mungkin nantinya ke depannya memiliki ruang arsip ya untuk selanjutnya bisa dikelola bersama-sama. Jadi nanti di ruangan arsip yang sudah nantinya ke depannya dibangun ya nanti atau mungkin bisa dipinjam juga nantinya. Ini dikelola mungkin dari arsip-arsip vital di unit pengelola dari IRWIL 1 atau IRWIL 2. Nah, ini sesuaikan rak-raknya itu bisa, Mbak. Seperti itu. Mohon izin Bu Tias, berarti walaupun di JRA nanti itu sudah lewat masih inaktifnya, itu Betul, akan tetap iya. berada di UK2 berarti. Iya, betul, Mbak. Oke. Boleh. Dikelola di unit pengelola juga boleh sepanjang mereka memiliki ruang arsip ya yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau tidak memiliki, silakan nanti dipindahkan pengelolaannya ruang arsip vital yang nanti diatur atau dibantu oleh teman-teman dari unit kearsipan 2. Seperti itu, Mbak. Oke. Bu Tias, mohon izin lagi. Nah, ketika nanti arsip-arsip yang kami kelola di UK2, kami kan jujur saja Mbak Bu Tias, ini kondisi ruangan arsip UK2 kami kan juga terbatas ya Bu Tias. Iya, betul. Nah, itu bagaimana ya Bu Tias? Apakah nanti kami bisa mohon bantuan ke UK1 untuk arsip-arsip yang sudah melewati masa inaktifnya? Kan sebenarnya kan kalau untuk selama masih inaktif itu masih ada di kami kan Bu Tias sebagai UK2. Nah, ketika itu sudah lewat tahun inaktifnya itu bagaimana? Apakah kami bisa mohon bantuan ke UK1 untuk mengakomodir ini gitu, arsip-arsip ini? Ketika kami sudah mengajukan pemusnahan dan sudah juga dicek oleh Biro Umum sendiri gitu selaku UK1. Iya, karena memang selaku unit Persipan 1 ya kami tidak atau belum ya Mbak ya belum menerima arsip-arsip yang memang bisa dipindahkan ke kami karena keterbatasan ruangan juga. Nanti mungkin akan kita pikirkan bersama ya mungkin seperti apa ya karena memang nantinya ketika arsip vital itu hanya didigitalisasi nih ataupun nanti digitalisasi dan nanti mungkin
disimpan di tempat lain atau nanti wacananya memang belum kita dapatkan karena kami sendiri masih memikirkan terkait dengan wacana arsip-arsip warkah-warkah ya Mbak ya. Memang kondisinya juga sampai saat ini tempat penyimpanannya pun di kantor pertanahan kita lihat ini tidak memadai, kurang memadai, padahal itu sebagai arsip vital nih Mbak. Coba nanti semoga setelah ini kan kami dalam rangka identifikasi kemarin teman-teman sudah ya. Nanti akan kami coba masukkan sebagai bagian dari keputusan menteri. Nanti isinya adalah berupa daftar identifikasi dari arsip vital yang ada di kementerian. Dan ini ke depannya ini upaya apa yang dapat kita tempuh untuk tetap bisa mengelola arsip vital. Seperti itu sih Mbak. Mudah-mudahan nanti ada ini ya Mbak ya pencerahannya karena kami sendiri belum juga ada tempat untuk nanti bisa mengelola arsip vital nanti yang tidak sanggup dikelola teman-teman di UK2. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik, Bu Tias. Ya. Kemudian kalau yang untuk surat-surat umum kami yang belum punya kode klasifikasi, bagaimana ya Bu Tias? Apakah tetap kami kelompokkan sesuai dengan temanya, walaupun tidak tercantum di nomor suratnya kode klasifikasi? Karena kan Ya. untuk pengaturan kode klasifikasi itu kan sebenarnya diatur di tahun 2018 ya, Bu Ya, Tias, betul, betul, betul. di Betul, betul. Permen nomor 10 tahun 2018. Sementara kami masih ada surat-surat umum yang di bawah tahun itu. Jadi memang tidak mencantumkan kode klasifikasi dan kondisinya memang dosa masa lalu juga, Bu Tias, tidak memberkas bentukannya memang surat saja gitu loh. Itu Oh iya. bagaimana kami mengelompokkannya? Dan ini masih disimpan ya Mbak Prima ya. Maksudnya memang tidak bisa dimusnahkan ya. Maksudnya belum bisa Iya, dimusnahkan ya. Masih iya. mungkin bisa ini ya dikelompokkan per tahun sudah mungkin ya Mbak ya. Per Kelompokan per tahun sudah. tahun sudah per ini Mbak per apa ya namanya? Per jenis kegiatan itu apa sudah Eh, dilakukan ya Mbak? Kalau jenis kegiatan sih kami masih belum ya Bu Tias, karena kan memang itu kami jujur saja baru melek pengelolaan arsip ini ya baru beberapa tahun terakhir ini kebetulan. Iya, iya, Nah, iya. jadi dulu itu sistemnya kami masih main drop ke ruang arsip saja gitu loh, tanpa Oh ada iya, iya, iya. pengelolaan seperti itu gitu. Nah, izin mungkin nanti bisa dilakukan pengelolaan tahun mundur kali ya Mbak ya. Sebenarnya kan mungkin yang sekarang ini lewat dari 2018 sudah memberkas ya mungkin ya sudah sesuai dengan kode klasifikasi mungkin yang nanti ketika karena pengelolaan arsip itu bertahap ya Mbak ya tidak bisa langsung ini beres itu pasti kita akan lakukan berkelanjutan ya. Nah yang sebelum-sebelumnya mungkin sambil didata juga mungkin ada yang nantinya bisa dimusnahkan ini silakan Bapak Ibu sekalian memanfaatkan mungkin teman-teman magang di lingkungan Bapak Ibu ini bisa sambil mendata dikelompokkan menurut tahun ya mungkin ya Mbak dengan per jenis kegiatan seperti itu Mbak. Ketika misalnya mungkin dia dikelompokkan per keuangan, nah ini bisa nanti kita lihat sembari kita usulkan musnah atau memang ada yang masih bisa kita simpan walaupun dia tidak memiliki kode klasifikasi di arsip tersebut. Itu sih Mbak saran dari saya Mbak. Oke, baik Ibu Bu Tias, Mbak Ana, terima kasih. Ya sama-sama Mbak. Ya mungkin kita coba kita main kuisnya teman-teman. Sudah bisa Mbak Lulu? Mira, mira. Tes.
Nah, silakan masuk, silakan mengikuti game ini Bapak Ibu. Bisa diikuti lewat www.kahoot.it, pinnya 3790151. Ini buat seru-seruan aja sih Bapak Ibu, jadi nggak usah takut. Silakan Bapak Ibu. Wow, nampaknya banyak yang antusias ya ikut Kahoot. Ayo, masih ditunggu Bapak Ibu, silakan. Oke, kita mulai aja kali ya Bapak Ibu. 1, 2, ya. Silakan dijawab Bapak. Waktunya 20 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan selanjutnya, itu Permen Antar BPN nomor 8 tahun 2020. Wah, Ibu Tania, selamat. Lanjut lagi ya, kita pertanyaan selanjutnya. Arsip yang dapat dimusnahkan adalah arsip yang berketerangan. Ayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah arsip musnah. Berketerangan musnah. Wah. Naik nih, siapa nih? Prim. Siapa nih? Tapi banyak ya Mbak Ana yang sudah jawab betul ya Mbak Ana ya tadi ya. Keterangan Betul. musnah ya. Ini kok ada Iya. coretan ya. Lanjut.
Laporan kinerja KJ Satuan Kerja Ketahuan musnah aktif 2 tahun, inaktif 2 tahun. Tahun berapa bisa dimusnahkan? Ayo. Ayo. 4, 3, 2, 1. Satu. Ya, betul. 40 orang menjawab benar. 2026. Yeay. Ini penjelasannya gimana Mbak Ana yang tadi? Jadi aktif ditambah inaktif ditambah lagi 1 tahun. Oke, Seperti siap. itu. Selanjutnya. Berikut ini yang harus dilakukan dalam pemindahan arsip inaktif. Apa nih yang harus diperhatikan dalam pemindahan arsip inaktif? Kecuali. Ada kecualinya ya Bapak Ibu. 4, 3, 2, 1. Yeay. Yang benar adalah apa Mbak Ana? Surat permohonan pemusnahan. Jadi ini tentang pemindahan. Jadi tidak diperlukan surat permohonan pemusnahan. Betul. 65 orang menjawab benar ya Mbak Ana ya. Wah, naik lagi nih. Siapa nih? Kantah Oi. Organik gilir. Oh. Oke, next lagi. Kita next lagi. Cepat-cepat Bapak Ibu, mungkin tergantung tanggung jawab. Siap. Ayo. Siapa? Ini main adu cepat ya Mbak Ana ya? Iya, betul. Adu cepat. 4, 3, 2, 1. Yeay. Unit kearsipan. Oke. Siapa nih yang di podium? Juara 3 adalah Bapak Yadi. Yang Selamat. kedua adalah Kantahoi dan yang pertama adalah Jeng Jeng Jeng. Siapa nih? Prim. Yeay, selamat. Siapa nih orang-orangnya yang ketahuan gak ya Mbak Ana ya? Siapa nih? Mungkin bisa resen ya Bapak Ibu yang namanya inisialnya Prim. Ada yang bisa resen di juara 1, 2, dan 3? Oh, Ibu Mbak Mad dari Jen. Anda dapat sepeda. Sepedanya dari Pak Jokowi ya Pak ya? Hadiahnya apa Bu Tias? Tiket jalan-jalan gratis ke unit kearsipan Biro Mbak. umum. Iya, tapi bukan yang daerah ya. Kalau daerah harus dibiayain ini. Yang kedua siapa Kantaoi? Nggak kelihatan ya, nggak bisa resen ya? Satu lagi yang juara 3, selamat kepada Bapak Yadi. Ini harus diapresiasi nih, ada bukan bak di sini nih. Dapat ucapan apa nih Bu? Selamat mungkin dari Ibu ya Bu? Ya, selamat buat Pak Yadi. Oke, silakan Mbak Ana. Masih ada yang lanjut lagi nggak Mbak Ana? Mungkin ada yang bertanya. Mungkin lanjutin dulu kali ya Mbak Tias yang pertanyaan-pertanyaan ini. Siap. Sebelum kita tutup. Selanjutnya adalah sama ini Mbak, peta kalian. Bertanya terkait dengan OSPM disebutkan bahwa masa aktifnya terhitung setelah diaudit. Bagaimana dengan arsip yang dari tahun 2006? Jadi mohon maaf di JRA masih mencantumkan bahwa arsip yang bisa diusulkan musnah adalah arsip yang sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi dengan berat hati mungkin arsip pada tahun 2005 ini masih harus disimpan begitu ya Mbak Tias? Atau gimana Mbak Tias?
Iya, iya betul-betul. Iya. Ini tadi yang di chat ya Mbak Ana ya? Iya, Mbak Tias. Ya, izin Bapak Ibu, mungkin tadi sekiranya lama ya menunggu untuk seluruh dokumen tersebut diperiksa ya Bapak Ibu ya. Karena memang sekitar waktu tunggunya itu sebenarnya menurut aturan perundang-undangan mungkin berapa tahun ya? 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kalau saran dari kami sendiri silakan dimusnahkan Bapak Ibu. Walaupun memang tidak menunggu pemeriksaan itu juga mungkin nanti tahunnya kita sendiri tidak tahu karena memang output dari apa yang sudah dimusnahkan oleh Bapak Ibu sekalian ini merupakan arsip yang nantinya bisa dikategorikan sebagai arsip vital Bapak Ibu. Jadi seluruh kelengkapan dari dokumen yang nanti hasil dari dokumen yang akan dimusnahkan ini memberkas dan menjadi arsip vital. Nantinya ketika ada mungkin pemeriksaan lebih lanjut, ini bisa diserahkan kembali bahwa arsip tersebut memang sudah masuk dengan retensinya, sudah bisa dimusnahkan, dan ada di dalam daftar usul musnahnya. Seperti itu sih Mbak Ana. Oke, masih ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita tutup ya. Saya berharap buka bak ini yang mungkin bisa apresiasinya diberikan oleh Ibu terhadap acara yang memang baru kita launching pada pagi hari ini Ibu. Mohon izin buka bak. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran Ya. Ibu. Dengar Ibu jelas. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tadi belum bisa join mabar pada hari ini karena tadi ada rapat. Kebetulan ada rapat Porfri, musyawarah Porfri hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join pada Zoom kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara mabar ini akan berlangsung terus-menerus, kemudian dapat menampung semua permasalahan kearsipan yang ada di satker-satker yang terutama yang di daerah ya, yang tidak sempat kami kunjungi mungkin satu persatu. Kemudian saya lihat tadi agak seru ya, ada kuisnya. Jadi mungkin bisa meningkatkan antusiasme dari peserta bahwa ini acara seru, nanti akan kami kemas seseru mungkin, tidak membosankan sehingga pada saat kita belajar Bapak Ibu tidak ada yang ngantuk. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri acaranya. Saya yang nutup nih Mbak Tia. Iya. Saya akhiri acara mabar kali ini. Sampai ketemu di tema-tema selanjutnya yang sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kabak. Terima kasih kepada Mbak Ana yang sudah mengisi acara di pagi hari ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Terima acara kasih kami semuanya. hadiri. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Izin deh. Ya, silakan Bapak. Izin, Bu.